Anda keluar rumah, mengambil tongkat Anda, dan seketika merasa segar bugar, penuh energi. Setelah 1 jam jalan kaki aktif, Anda yakin sudah membakar banyak kalori dan menguatkan semua otot. Tapi bagaimana jika saya katakan, kemungkinan besar 90% dari upaya Anda itu sia-sia belaka? Bahwa satu kesalahan yang sepele namun hampir dilakukan semua orang telah mengubah latihan kesehatan yang luar biasa ini menjadi jalan-jalan biasa saja, hanya membawa aksesori yang tidak berguna. Kedengarannya provokatif, ya? Nah, hari ini kita akan membahas tuntas kesalahan fatal ini, yang mencuri semua manfaat dari Nordic Walking, atau jalan kaki Nordik. Saya janji, di akhir video ini, Anda akan melihat tongkat Anda dengan mata yang berbeda, dan mungkin, untuk pertama kalinya, Anda akan benar-benar merasakan bagaimana sistem ini seharusnya bekerja. Apakah Anda melakukan kesalahan ini? Mari kita cek bersama. Sebelum kita membahas kesalahan utamanya, mari kita kembali sejenak ke asal-usulnya. Dari mana sih sebenarnya Nordic Walking ini berasal? Ini bukan sekadar olahraga iseng yang dibuat untuk para pensiunan, seperti anggapan banyak orang. Pada tahun 1930-an, para atlet ski Finlandia mencari cara agar tetap bisa berlatih di musim panas. Saat musim salju sedang jeda, mereka mulai menirukan gerakan ski, tapi hanya menggunakan tongkat ski biasa. Ternyata, ide ini jenius. Latihan dengan tongkat memungkinkan mereka mengaktifkan tidak hanya kaki, tetapi juga seluruh tubuh bagian atas, yaitu bahu, punggung, dan otot perut. Totalnya, hampir 90% dari otot tubuh ikut bekerja. Kemudian, di akhir tahun 90-an, metode ini diadaptasi untuk kebugaran massal, sedikit diubah alatnya, dan diberi nama resmi Nordic Walking. Widih. Inti atau ide kuncinya sejak awal adalah kerja lengan yang aktif dan bertenaga, yaitu dorongan kuat dari tongkat. Dorongan inilah yang menciptakan beban unik dan maksimal. Dengan memahami hal ini, sungguh mengherankan melihat banyak orang mengabaikan esensi dasar dari disiplin olahraga ini. Baik, mari kita fokus. Ini dia kesalahan utamanya. Kesalahan utama yang benar-benar menghilangkan semua manfaat jalan kaki Nordik ini adalah membiarkan tongkat itu terseret pasif di belakang kita. Coba bayangkan, pemandangan yang pasti sering Bapak dan Ibu lihat di taman. Orang itu berjalan, sementara tongkatnya hanya menggantung di tali pergelangan, atau cuma diseret pelan-pelan di belakang, bahkan kadang hanya mencium aspal. Sikunya ditekuk, gerakannya lesu, dan tidak ada usaha sama sekali untuk mendorong atau menolak dari tanah. Dalam kasus ini, tongkat itu bukan lagi alat, melainkan sebuah beban. Bukannya membantu, tapi malah hanya ada di sebelah Anda. Ini sama saja seperti Anda membeli sepeda balap mahal, tapi kemudian mengendarainya hanya dengan kecepatan pejalan kaki, tanpa pernah mengganti gigi. Anda hanya memanfaatkan sedikit sekali potensi dari alat tersebut. Nah, dalam jalan kaki Nordik, tongkat itu adalah mesin Anda, perpanjangan tangan Anda. Tongkat harus aktif terlibat di setiap langkah, menciptakan dorongan ekstra, dan memberikan beban yang tepat pada tubuh bagian atas. Ketika hal ini tidak terjadi, maka seluruh sistem manfaatnya akan runtuh. Anda hanya sekadar jalan-jalan biasa, bukan sedang berolahraga. Artinya, Anda sedang membohongi diri sendiri dan juga tubuh Anda. Mari kita telaah lebih dalam lagi, khususnya mengenai biomekanika tubuh kita. Mengapa gerakan pasif yang hanya mengayun ini begitu merugikan? Tubuh kita saat berjalan itu bekerja secara silang atau berlawanan. Kalau kaki kanan melangkah maju, tangan kiri ikut maju, begitu juga sebaliknya. Ini adalah mekanisme alami tubuh untuk menjaga keseimbangan dan membuat gerakan kita tetap efisien. Nordic Walking justru memperkuat pola alami ini. Saat kaki kanan melangkah, tangan kiri yang memegang tongkat akan ikut maju ke depan. Nah, dalam teknik yang tepat, tongkat harus ditancapkan ke tanah. Posisinya kira-kira sejajar dengan tengah kaki atau sedikit di depannya, dengan kemiringan yang tajam. Lalu, saat tubuh Anda bergerak maju, Anda tidak sekadar memindahkan tangan ke belakang, tapi Anda harus melakukan dorongan yang sangat kuat. Anda betul-betul menolak tubuh dengan tongkat dari tanah, persis seperti atlet ski yang menolak dari salju. Dorongan inilah yang menjadi inti atau jantungnya dari Nordic Walking. Dorongan ini akan memaksa otot tangan, bahu, dada, dan bahkan otot punggung yang lebar untuk bekerja dan berkontraksi. Tanpa dorongan tadi, seluruh rantai gerak akan terputus. Tangan hanya akan bergerak pasif karena inersia, ayunan, dan otot-otot di bagian atas tubuh, lengan, bahu, dan punggung akan non-aktif.
hanya menjadi penonton pasif saja. Nah, sekarang kita bahas dampak yang paling jelas, yaitu soal kalori. Banyak orang ikut jalan kaki Nordik ini tujuannya untuk menurunkan berat badan. Dan mereka memang benar, karena ini salah satu olahraga kardio yang paling efektif. Tapi ingat, hanya jika tekniknya benar. Hasil penelitian menunjukkan, kalau jalan Nordik yang benar bisa membakar kalori sampai 46% lebih banyak daripada jalan kaki biasa dengan kecepatan yang sama. Bayangkan saja, hampir 1,5 kali lipat. Dari mana datangnya perbedaan ini? Tepat sekali, ini karena tubuh bagian atas ikut bekerja. Dorongan aktif menggunakan tongkat itu adalah kerja otot tambahan. Otot punggung, dada, bahu, dan lengan. Ini semua adalah kelompok otot besar yang butuh banyak energi. Saat Anda mengaktifkan otot-otot ini, metabolisme Anda akan meningkat dan pembakaran kalori pun akan melambung tinggi. Nah, sekarang bayangkan, kalau Anda hanya menyeret-nyeret tongkat saja. Semua kerja tambahan itu hilang, pengeluaran kalori langsung turun, dan hasilnya sama saja seperti jalan santai biasa. Anda jalan kaki sampai 1 jam, keringatan, tapi dari sisi energi yang terbuang, hasilnya sama saja seperti Anda jalan tanpa tongkat sama sekali. Kita lanjut lagi bahas apa yang sering terlewat. Jalan kaki Nordik ini sering disebut sebagai latihan seluruh tubuh. Dan itu memang benar sekali, asal kita melakukannya dengan teknik yang tepat. Lupakan anggapan bahwa ini hanya olahraga untuk kaki saja. Dorongan kuat menggunakan tongkat itu sebenarnya adalah latihan kekuatan yang lengkap untuk seluruh area bahu dan pundak kita. Otot trisep ikut aktif saat tangan diluruskan di akhir gerakan mendorong. Otot deltoid di bahu juga ikut bekerja, begitu juga otot dada besar. Dan yang paling penting, otot punggung terlebar, atau yang sering kita sebut sayap, juga ikut terlibat. Ini sangat bagus untuk membentuk postur tubuh yang indah, menguatkan otot inti, dan mengurangi ketegangan di area leher. Lalu, apa yang terjadi kalau tongkatnya hanya diseret atau ditarik pasif? Jawabannya, tidak ada. Sama sekali tidak ada manfaat yang kita sebutkan tadi. Bagian atas tubuh kita tidak berfungsi sama sekali. Anda hanya memberi beban pada kaki, sama seperti jalan kaki biasa. Alih-alih mendapatkan latihan menyeluruh, Anda cuma dapat setengahnya. Bahkan manfaatnya pun jadi berkurang jauh. Keinginan untuk mengencangkan lengan, menguatkan punggung, dan memperbaiki postur tubuh hanya akan menjadi angan-angan. Karena alatnya sudah ada di tangan Anda, tapi tidak digunakan sesuai fungsinya. Banyak orang mengira, tongkat jalan ini gunanya hanya untuk mengurangi beban pada sendi lutut atau pinggul. Padahal anggapan ini hanya benar sebagian, dan itu pun cuma berlaku kalau tekniknya sudah tepat. Saat kita melakukan dorongan yang aktif dan bertenaga, kita seolah-olah sedikit mengangkat badan, memindahkan sebagian berat tubuh ke tongkat. Ini sungguh bisa mengurangi beban benturan pada lutut, pinggul, bahkan tulang belakang kita. Manfaat ini penting sekali. Terutama bagi bapak ibu yang mungkin memiliki berat badan berlebih atau sudah punya masalah pada sendi. Tapi coba perhatikan, apa yang terjadi kalau kita tidak mendorong, tapi justru hanya meletakkan tongkat di depan, persis seperti tongkat kruk biasa? Kita mengubah alat yang seharusnya dinamis menjadi penopang yang mati. Alih-alih melakukan dorongan, kita malah mulai bersandar atau bertumpu pada tongkat. Ini otomatis mengubah total cara kita berjalan. Paid. Kita bisa jadi oleng atau miring, merusak posisi alami tubuh, dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu di pergelangan tangan dan bahu. Bukannya sendi terlepas dari beban, yang terjadi malah kelebihan beban, bahkan berisiko cedera. Ingat baik-baik, dalam jalan kaki Nordik, tongkat bukanlah kruk atau penyangga. Ia adalah tuas, atau pengungkit, yang mendorong kita maju dan mengangkat tubuh ke atas. Menggunakannya sebagai sekadar penopang statis adalah bentuk kesalahan utama yang harus kita hindari. Mari kita bahas tentang postur dan pernapasan. Teknik jalan kaki Nordik yang benar itu secara otomatis akan membuat bahu Anda tegak. Saat Anda mengayunkan tangan lebar-lebar ke belakang dan memberikan dorongan kuat menggunakan tongkat, dada Anda akan terbuka lebar. Hal ini tidak mungkin dilakukan kalau posisi Anda bungkuk. Jadi, teknik ini sendirilah yang membantu membentuk postur tubuh yang benar dan sehat. Dada yang terbuka itu, dampaknya, membuat paru-paru kita bisa bekerja maksimal. Pernapasan pun menjadi lebih dalam, lebih berirama, dan tubuh mendapat asupan oksigen yang lebih banyak. Ini jelas meningkatkan daya tahan dan kesehatan kita secara keseluruhan. Nah, sekarang mari kita kembali ke kesalahan umum yang sering terjadi. Gerakan yang pasif.
seperti ayunan tangan yang pendek dan lesu, siku ditekuk, dan tidak ada dorongan yang berarti. Semua gaya ini sangat cocok jika dipadukan dengan punggung yang bungkuk dan bahu yang terkulai. Rongga dada jadi tertekan, dan pernapasan pun dangkal. Anda bukan hanya gagal memperbaiki postur, tapi justru bisa memperburuk masalah postur yang sudah ada. Alih-alih bernapas lega dan memenuhi darah dengan oksigen, Anda malah menciptakan kekurangan oksigen. Akibatnya, latihan jadi tidak efektif dan cepat sekali merasa lelah. Jadi, seperti apa sih gerakan yang benar itu? Mari kita bedah langkah demi langkah supaya Bapak atau Ibu mendapat gambaran yang sangat jelas. Bayangkan Anda sedang berjalan santai. Ambil langkah dengan kaki kanan. Bersamaan dengan itu, tangan kiri Anda dengan siku sedikit ditekuk, diayunkan ke depan. Perhatikan, pergelangan tangan harus rileks, seolah menyambung lurus dengan garis lengan bawah Anda. Tongkatnya diletakkan di tanah pada sudut sekitar 45 derajat. Ingat, jangan tegak lurus di depan tubuh Anda, melainkan harus miring. Sudut ini sangat penting sebagai kunci untuk dorongan berikutnya. Saat tongkat menyentuh tanah, genggam pegangannya sebentar saja untuk memantapkannya. Kemudian, tubuh Anda bergerak maju secara alami karena momentum, melewati titik tumpu tongkat tadi. Nah, disinilah letak sihirnya. Lengan Anda yang tetap hampir lurus, terus bergerak ke belakang hingga melewati garis pinggul. Pindahkan berat badan Anda ke tongkat, dan lakukan dorongan yang kuat, seperti Anda ingin mendorong bumi menjauh dari diri Anda sendiri. Di akhir fase dorongan, buka sepenuhnya telapak tangan Anda. Tongkat kini hanya tertahan oleh tali pengaman atau strapnya saja. Gerakan ini harus menyatu, bertenaga, dan memiliki ayunan yang lebar. Mari kita fokus pada gerakan tangan atau pergelangan tangan Anda. Ini adalah kunci rahasia lain yang sering dilewatkan banyak orang. Gerakan tangan yang benar sangat erat kaitannya dengan seberapa efektif dorongan kita. Ingatlah satu aturan sederhana. Genggam, lalu buka. Ketika Anda mengayunkan tangan ke depan dan menancapkan tongkat, Anda harus menggenggam gagangnya. Ini akan menciptakan struktur yang kokoh, agar tenaga dorongan Anda tersalurkan dengan baik. Nah, ketika Anda melakukan dorongan dan tangan bergerak ke belakang melewati badan, telapak tangan Anda harus terbuka sepenuhnya. Saat itu, tongkat hanya menggantung pada tali pegangannya. Mengapa ini penting? Pertama, ini memungkinkan tangan Anda untuk rileks, meskipun hanya sepersekian detik. Ini mencegah ketegangan berlebihan dan kelelahan pada otot lengan bawah Anda. Kedua, dengan membuka telapak tangan, Anda mendapatkan jangkauan ayunan tangan ke belakang yang maksimal. Artinya, dorongan Anda jadi lebih kuat dan lebih panjang. Bayangkan Anda sedang melempar bola. Di akhir gerakan, Anda juga pasti membuka telapak tangan. Bukan? Prinsipnya sama di sini. Jika Anda terus-menerus memegang gagang tongkat terlalu erat atau dengan genggaman mati, tangan Anda akan cepat pegal dan gerakan Anda akan terasa kaku serta tidak efektif. Jadi teruslah berlatih. Genggam saat menancap, buka saat mendorong. Selain gerakan tangan, ada aspek lain yang tak kalah penting dalam teknik jalan kaki ini, yaitu bagaimana kaki dan badan kita bergerak. Jalan kaki Nordik bukan cuma soal tangan yang mengayun. Gerakan kaki kita saat berjalan pun berbeda dari jalan santai biasa. Ambil langkah yang sedikit lebih lebar, dan yang terpenting, lakukan gerakan mengguling yang jelas dari tumit ke ujung jari kaki. Maksudnya, Anda harus mendaratkan kaki di tumit terlebih dahulu, kemudian pindahkan beban tubuh secara perlahan ke seluruh telapak kaki, dan terakhir, dorong kuat-kuat menggunakan jari-jari kaki. Gerakan mengguling ini akan memberikan dorongan ekstra, sekaligus melatih otot betis dan otot paha Anda. Lalu, bagaimana dengan posisi badan? Badan atau tubuh bagian atas kita jangan kaku dan diam saja. Setiap kali Anda melangkah dan mengayunkan tongkat, akan terjadi putaran atau liukan ringan di pinggang. Ini gerakan alami yang akan mengaktifkan otot perut samping, oblik. Jadi, selain berolahraga, Anda juga dapat bonus latihan untuk perut. Nah, ketika semua elemen ini, langkah lebar dengan gerakan mengguling, dorongan kuat dari tangan, dan liukan ringan di badan, menyatu dalam satu gerakan yang ritmis dan padu, saat itulah Anda melakukan jalan kaki Nordik yang sesungguhnya. Ini seperti sebuah tarian bagi tubuh, di mana setiap bagian bergerak serasi. Nah, bagaimana sih cara kita tahu kalau yang kita lakukan itu sudah benar? Ada beberapa ciri-ciri atau tanda yang mudah kita perhatikan. Yang pertama, dan ini yang paling penting, Anda harus merasakan dorongan. Anda mesti betul-betul merasakan tongkat itu menancap ke tanah dan mendorong tubuh Anda bergerak maju. Kalau rasa dorongan itu tidak ada, berarti selama ini Anda cuma jalan sambil pegang-pegang tongkat saja.
Tanda kedua, setelah selesai latihan, Anda harus merasakan sedikit lelah, bukan cuma di kaki, tapi juga terasa di otot punggung, bahu, bahkan tricep. Kalau yang pegal cuma kaki, itu artinya bagian tubuh atas Anda tidak ikut bekerja. Ciri yang ketiga adalah kecepatan berjalan Anda. Kalau tekniknya sudah benar, kecepatan rata-rata Anda akan meningkat dengan sendirinya dibandingkan saat Anda jalan kaki biasa. Anehnya, Anda tidak merasa perlu mengeluarkan tenaga lebih banyak. Malah sebaliknya, muncul rasa ringan, seperti melayang. Tongkat itu seolah-olah yang membawa Anda maju. Kalau Anda jalannya terasa lambat dan berat, kemungkinan besar ada kesalahan pada tekniknya. Coba deh, rekam diri Anda dari samping menggunakan video, lalu bandingkan dengan rekaman yang sudah baku atau contoh yang benar. Ini cara yang sangat jelas dan mudah untuk menemukan letak kesalahan Anda. Mari kita bongkar satu mitos populer yang sering menghambat kita menguasai teknik yang benar. Mitosnya berbunyi, semakin kuat ayunan tangan, semakin bagus hasilnya. Nah, ini tidak sepenuhnya tepat. Yang penting itu bukan seberapa kuat ayunannya, melainkan bagaimana strukturnya yang benar. Dan yang paling utama, dorongan di akhir gerakan. Anda bisa mengayunkan tangan maju mundur dengan sangat bersemangat. Tapi kalau di bagian akhir tidak ada tolakan yang kuat dari lantai atau tanah, itu hanya seperti pura-pura. Ini sama seperti dalam tinju. Anda bisa memukul-mukul cepat di depan wajah lawan. Tetapi jika tidak ada tenaga dari tubuh dan peregangan tangan yang tajam, pukulan itu tidak akan berdampak. Begitu juga dengan gerakan kita ini. Jadi, fokuskan perhatian Anda bukan pada ayunan, melainkan pada dorongan. Bayangkan Anda harus mendorong dinding yang ada di belakang Anda. Semua konsentrasi Anda harus tertuju pada upaya akhir ini. Upaya inilah bukan sekadar ayunan tangan yang memicu semua rantai kontraksi otot dan memberikan efek kesehatan serta pembakaran lemak yang kita cari. Jangan kejar hasil yang terlihat keren di luar. Kejarlah efektivitas gerakan yang terjadi di dalam tubuh Anda. Mari kita beralih ke sesi praktik. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan utama ini? Ada satu latihan yang sangat sederhana, namun luar biasa efektif. Pertama, mulailah berjalan tanpa tongkat, tapi tirukan gerakan tangan yang benar. Ambil langkah yang lebar dan ayunkan tangan Anda dengan aktif, berlawanan arah dengan kaki Anda. Pastikan lengan Anda hampir lurus dan bergerak dari bahu, bukan hanya menekuk di siku. Rasakan bagaimana dada Anda terbuka dan bagaimana tubuh Anda sedikit berotasi mengikuti gerakan tangan. Setelah itu, pegang tongkat Anda, tapi jangan masukkan tangan Anda ke dalam tali pengikatnya. Strap. Cukup pegang di bagian tengahnya, seperti memegang tongkat estafet. Lalu, teruslah berjalan sambil menyeret ujung tongkat di tanah. Tujuan Anda pada tahap ini adalah membiasakan diri dengan ayunan tangan yang luas. Jangan pikirkan dorongan, tolakan dulu. Pastikan saja tangan Anda bergerak bebas dan lebar. Lakukan ini selama beberapa puluh langkah. Latihan ini sangat membantu melepaskan ketegangan otot dan mempersiapkan tubuh untuk bergerak dengan benar. Ini juga menghilangkan kebiasaan buruk menahan tangan tetap tertekuk dan menempel di tubuh. Sekarang kita masuk ke langkah praktik selanjutnya. Baik, sekarang pegang tongkatnya dengan benar. Masukkan tangan Bapak dan Ibu ke dalam tali pegangan dan teruslah berjalan. Tapi, jangan dulu menancapkan tongkatnya ke tanah. Jalan saja. Pertahankan ayunan tangan yang lebar dan biarkan tongkat ini mengayun bebas ke depan dan ke belakang. Tugas Bapak dan Ibu sekarang adalah merasakan ritme dan menyinkronkan gerakan tangan dan kaki. Kaki kanan dengan tangan kiri, kaki kiri dengan tangan kanan. Gerakan ini harus menjadi otomatis dan alami. Nah sekarang, tanpa berhenti, mulailah turunkan tongkatnya sedikit demi sedikit, agar ujungnya mulai menyentuh tanah. Jangan langsung mencoba mendorong ya. Biarkan saja ujung tongkat itu menggores garis di atas aspal. Anda seharusnya bisa mendengar suara khasnya. Di tahap ini, kita belajar menempatkan tongkat pada sudut dan titik yang tepat. Ini adalah persiapan sebelum kita melakukan dorongan yang sesungguhnya. Jangan terburu-buru. Lakukan ini selama 5-10 menit, sampai Bapak dan Ibu merasa benar-benar nyaman. Ini seperti belajar mengemudi. Kita membiasakan diri dengan ukuran kendaraan dulu, baru setelah itu kita berani masuk ke jalan raya yang ramai. Nah, ini dia puncaknya. Sekarang kita fokus pada dorongan. Sambil tetap berjalan dengan ritme yang sama, saat tongkat di tangan Anda bergerak ke belakang, mulailah memberikan sedikit tekanan pada tongkat tersebut. Jangan langsung pakai semua tenaga. Mulailah dengan tekanan yang ringan saja, cukup untuk merasakan tumpuannya. Anda akan langsung merasa ada sedikit dorongan ekstra yang membantu tubuh Anda melaju.
Perlahan-lahan, langkah demi langkah, tingkatkan kekuatan dorongan itu. Ubah tekanan ringan tadi menjadi dorongan yang mantap dan percaya diri. Fokuskan perasaan Anda. Energi dari tangan mengalir lewat tongkat ke tanah, dan sebaliknya, tanah akan mendorong Anda ke depan. Jangan lupa gerakan pergelangan tangan. Genggam pegangan tongkat saat menancap, dan lepaskan atau buka telapak tangan sepenuhnya di akhir dorongan. Sekarang, coba lakukan 10 langkah dengan dorongan yang kuat dan terasa. Lalu 10 langkah berikutnya dengan gerakan yang lebih santai. Latihan kontras seperti ini akan sangat membantu tubuh Anda memahami dan mengingat gerakan yang benar dengan lebih cepat. Ingatlah, menguasai teknik ini butuh waktu dan kesabaran. Jangan berharap langsung sempurna di percobaan pertama, ya. Seringkali, masalah utama yang sering kita hadapi adalah panjang tongkat yang tidak tepat. Ini terkait erat dengan kesalahan terbesar kita. Tongkat yang terlalu pendek tidak akan memungkinkan Anda melakukan tolakan yang kuat dan maksimal. Akibatnya, postur tubuh Anda akan membungkuk dan Anda akan berjalan dengan langkah yang terlalu kecil. Sebaliknya, tongkat yang terlalu panjang akan memaksa Anda mengangkat bahu, membuat otot trapesius Anda tegang, dan menempatkan tongkat terlalu jauh di depan. Hal ini juga merusak keseluruhan teknik jalan Anda. Ada rumus sederhana untuk para pemula. Tinggi badan Anda dalam sentimeter dikalikan dengan angka 0,68, 0,58. Nilai yang didapat adalah perkiraan panjang tongkat yang ideal untuk Anda. Sebagian besar tongkat teleskopik sudah dilengkapi dengan tanda ukur, jadi mengatur panjang yang tepat sangatlah mudah. Ketika Anda berdiri tegak dengan tangan di samping, pegang gagang tongkat. Siku Anda harus tertekuk membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Ini adalah titik awal yang penting. Selanjutnya, seiring Anda semakin menguasai tekniknya, Anda bisa sedikit mengubah panjangnya. Namun, sangat disarankan untuk memulai dari pengaturan dasar ini. Ingat, pemilihan peralatan yang tidak tepat dapat menjadi penyebab utama teknik jalan yang salah. Mari kita bahas soal tempo jalan kita. Banyak pemula, saat berusaha memperbaiki kesalahan tangan yang terlalu pasif, cenderung jadi terburu-buru. Mereka jadi gerusa-gerusu, langkah dan ayunan jadi pendek-pendek dan cepat. Akibatnya dorongan tongkat menjadi tidak maksimal dan sia-sia. Ingat baik-baik. Dalam jalan kaki sehat ini, yang penting bukan hanya kecepatan, tempo, tapi justru ritme dan jangkauan gerakan. Amplitudo. Lebih baik berjalan sedikit lebih santai, tapi pastikan setiap langkah dan setiap dorongan tongkat itu lebar, bertenaga, dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Coba berjalan sambil mendengarkan musik dengan irama yang jelas dan tidak terlalu cepat. Misalnya, musik dengan 120 ketukan per menit. 120 BPM. Ini akan membantu Anda menemukan ritme pribadi Anda, sehingga gerakan Anda menjadi lebih halus dan terkoordinasi. Seiring berjalannya waktu, saat teknik sudah dikuasai secara otomatis, barulah Anda bisa meningkatkan tempo tanpa mengurangi kualitas gerakan. Namun, di tahap awal ini, prioritas utama adalah ketepatan dalam melakukan setiap elemen gerakan. Pertama-tama, kita bangun dulu dasar teknik yang kokoh. Baru setelah itu kita tingkatkan kecepatan dan intensitasnya. Terlalu tergesa-gesa dalam latihan ini adalah jalan pintas untuk memperkuat kesalahan lama atau malah memunculkan kebiasaan buruk yang baru. Mari kita lihat satu aspek lagi yang sering luput dari perhatian, yaitu soal pandangan mata. Kemana arah pandangan Anda saat berjalan? Kalau Anda hanya melihat ke bawah, ke ujung kaki Anda, leher dan punggung akan otomatis membungkuk, bahu turun, dan seluruh postur Anda jadi tidak benar. Dalam posisi seperti itu, hampir mustahil untuk bisa mengayunkan tangan lebar-lebar dan melakukan dorongan yang kuat. Ini murni masalah fisiologis. Oleh karena itu, saat berjalan, tegakkan kepala Anda. Arahkan pandangan jauh ke depan, sekitar 10 hingga 15 meter di depan Anda. Ini akan membantu Anda menjaga postur tetap tegak, meluruskan bahu, dan membuka rongga dada Anda. Bayangkan seolah ada benang tak terlihat yang menarik puncak kepala Anda ke langit, sehingga seluruh tulang belakang Anda ikut terangkat lurus ke atas. Perubahan fokus perhatian yang sederhana ini bisa secara signifikan meningkatkan teknik berjalan Anda dan membuat latihan jadi lebih efektif. Berhentilah melihat ke sepatu Anda atau ke ujung tongkat. Percayai tubuh Anda, ia akan menemukan lintasan yang tepat dengan sendirinya. Tugas Anda hanyalah memberikan posisi awal yang benar. Banyak orang takut terlihat bodoh atau canggung saat belajar teknik yang benar.
Ayunan tangan yang lebar, gerakan badan yang aktif, itu bisa menarik perhatian. Rasa takut inilah yang membuat sebagian orang menahan diri, membuat gerakan jadi pendek dan tidak kentara. Akibatnya mereka kembali ke kebiasaan lama, hanya menyeret tongkat tanpa tenaga. Buang jauh-jauh rasa takut itu. Ingat, Anda sedang berjuang demi kesehatan diri sendiri. Orang-orang yang melihat Anda dari pinggir jalan itu terbagi dua kategori. Kategori pertama, mereka tidak tahu apa-apa soal jalan kaki Nordik, jadi pendapat mereka tidak perlu Anda pikirkan. Kategori kedua, mereka adalah yang mengerti tekniknya. Saat mereka melihat gerakan Anda yang benar dan berayun maksimal, mereka akan berpikir, wah, orang ini tahu cara yang benar. Anda akan jadi panutan bagi mereka, bukan bahan tertawaan. Kuida, banggalah karena Anda bukan sekadar jalan-jalan biasa, tapi sedang melakukan latihan yang berkualitas dan efektif. Kesehatan Anda, perasaan nyaman, dan kondisi fisik yang prima, itulah jawaban terbaik untuk semua orang yang meragukan Anda. Jangan biarkan rasa malu mencuri manfaat dari olahraga Anda. Mari kita rangkum potret pejalan kaki yang salah, agar Anda bisa dengan mudah mengenali kesalahan ini pada orang lain atau pada diri Anda sendiri. Tangannya ditekuk di siku dan hampir tidak bergerak, atau hanya melakukan ayunan pendek dan lemas. Tongkatnya diseret-seret di belakang, tidak berfungsi membantu gerakan. Badan kaku dan statis, bahu turun, serta punggung membungkuk. Langkahnya pendek-pendek, terburu-buru, tanpa ada gerakan jelas dari tumit ke ujung kaki. Pandangan selalu mengarah ke bawah. Orang seperti ini mungkin berjalan cukup cepat, tapi gerakannya terasa hampa, tanpa energi dan kekuatan. Nah, sekarang mari kita lihat potret pejalan kaki yang benar. Gerakannya lebar, luas, dan luwes. Lengan yang hampir lurus bergerak dari bahu dengan jangkauan yang besar. Di akhir setiap ayunan ke belakang, terlihat jelas dorongan yang tegas dan bertekanan dari tongkat. Badan sedikit berotasi mengikuti irama langkah. Punggung tegak, bahu terbuka lebar, dagu terangkat. Langkahnya lebar, elastis, dengan gerakan putaran telapak kaki yang jelas terlihat. Seluruh penampilannya memancarkan energi dan keringanan. Ini adalah dua jenis aktivitas yang sangat berbeda, dan perbedaannya hanya terletak pada satu elemen saja. Ada atau tidaknya dorongan aktif. Sebagai penutup blok materi ini, saya ingin memberikan sedikit tugas. Pada latihan berikutnya, coba pusatkan perhatian Anda sepenuhnya hanya pada satu hal, gerakan dorongan tongkat. Jangan pedulikan kecepatan, jangan pikirkan jarak yang sudah Anda tempuh, apalagi soal kalori. Satu-satunya tujuan Anda adalah melakukan 100, 200, 500, berapapun jumlahnya, dorongan yang sempurna, yang Anda lakukan dengan kesadaran penuh. Rasakan bagaimana tongkat menancap di tanah. Rasakan ketegangan otot-otot di lengan dan punggung Anda. Rasakan bagaimana dorongan ini benar-benar memajukan langkah Anda. Jadikan gerakan ini sebagai meditasi Anda. Latihan yang disadari seperti ini, meski hanya dilakukan selama 15-20 menit, akan memberikan manfaat teknis yang jauh lebih besar daripada berjalan tanpa tujuan selama berbulan-bulan. Anda harus merekam gerakan ini ke dalam tubuh Anda hingga menjadi memori otot. Dan ketika itu terjadi, Anda tidak perlu lagi memikirkannya. Teknik yang benar akan menjadi kebiasaan alami Anda, dan Anda akhirnya akan mulai mendapatkan 100% manfaat dari setiap menit yang Anda habiskan dengan tongkat di tangan. Inilah kunci utama untuk mencapai penguasaan dalam Nordic Walking Gait. Nah, mari kita simpulkan intinya. Kita sudah tahu bahwa kesalahan utama yang membuat hampir semua usaha jalan kaki Nordik Anda jadi sia-sia adalah ketiadaan dorongan tongkat yang aktif. Ini bukan sekadar kekurangan kecil, tapi ini masalah yang sangat mendasar. Karena kesalahan ini, 90% otot Anda jadi tidak bekerja, pembakaran kalori turun hampir setengahnya, dan Anda kehilangan semua manfaat baik untuk postur tubuh, sendi, dan kesehatan jantung. Kita sudah membahas bagaimana teknik yang benar, cara mengatur peralatan, dan latihan apa saja yang bisa membantu Anda berjalan di jalur yang tepat. Sekarang Anda sudah dibekali pengetahuan, dan pilihannya ada di tangan Anda. Apakah mau terus jalan santai sambil bawa tongkat saja, atau mulai berlatih sungguh-sungguh agar bisa mendapat manfaat maksimal di setiap langkah? Ingat baik-baik, jalan kaki Nordik itu bukan soal menopang, tapi soal mendorong. Ini tentang kekuatan, bukan tentang kelemahan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Kalau informasi ini bermanfaat, tolong berikan like dan juga subscribe ke saluran ini, supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan baru lainnya. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Jujur,
Apakah Anda pernah sadar, baik pada diri sendiri atau melihat orang lain, melakukan kesalahan tongkat yang hanya diseret pasif ini? Bagikan pengalaman dan pengamatan Anda di kolom komentar, mari kita diskusikan.